Oke pemirsa sekalian, sekarang di program Daigo Bincang-Bincang. Hari ini saya sudah kedatangan tamu narasumber yaitu Mas Yusuf. Ya, halo Mas Ya, Yusuf. halo Mas Ya, gimana Tejo. kabarnya? Kabar hari ini sih cukup luar biasa. Baik ya. Ya, Oke, hari ini alhamdulillah. Mas Yusuf berkesempatan hadir di podcast Daigo Bincang-Bincang. Hari ini saya ingin tanya gitu, Ya, bertanya-tanya sedikit lah ke Mas wah, Yusuf. boleh. Nah, Tapi jangan yang sulit-sulit pertanyaannya ya. yoi, tenang aja ya, santai-santai aja sih. Iya. Gini, aku mau tanya sih Mas Yusuf. Eh, Yusuf ini kan sering dari BBI, ya kan, sering dapat laporan tentang yang masalah TPPO, ya kan. Betul. Jadi masuk lah ya kan dari Yusufnya. Terus Yusufnya sering eh, membuat laporan ke Kementerian Luar Luar negeri Negeri. Kemenlu, ya. Nah, Betul, betul. nah, waktu itu Mas Yusuf sering ketemu dengan almarhum Arya Daru. Ya, ADP Sering, ya, kalau ADP orang ya, kenalnya ADP gitu. sering ketemu ya Iya. di sana ya. Sering. Nah, kabarnya kan isunya kan kalau Mas Arya Daru ini orangnya pendiam. Yusuf kan sering ketemu kan di sana di kementerian. Gimana Betul. sih orangnya? Ya, Hmm. apa yang diberitakan publik itu sebenarnya sih lebih condong mereka tahu bahwa dia itu tipikal pendiam ya. Hmm. Justru padahal setelah saya apa ya, kalau saya menemui beliau atau secara langsung ya mengenal Ah, beliau, sebenarnya tidak apa ya, tidak begitu pendiam sebenarnya, tidak. Justru ADP itu pendiam hanya di saat-saat dia sedang berpikir keras, artinya memikirkan sesuatu apa ya, yang perlu apa yang perlu diucapkan atau yang ah, perlu tidak diucapkan, itu aja sih. Artinya bahwa ADP sendiri sebenarnya tidak terlalu pendiam, itu maksudnya tuh dia sebenarnya justru open mind, artinya over apa ya, terbuka artinya gitu oke, loh. Kalau terbuka ya kita orangnya berarti. iya, Berarti nggak pendiam banget dong. nggak pendiam, justru humble, malah Humble. humble Oke. saat kita berbicara apa yang menjadi bahasan kita tuh beliau Ah, respon, beliau respect cepat gitu loh. Jadi hmm. apa yang diberitakan publik itu apa ya, ya ekspektasinya tidak sesuai sebenarnya kalau Oh, menurut oke. saya gitu. Berarti kan ini Yusuf kan sering ketemu, Bang. Sering ketemu dengan ADP lah ya Betul, betul, di Kemenlu. betul, betul. Berarti kalau yang Yusuf uh, tanggap ini, Mm-hmm. berarti orangnya itu bukan nggak pendiam dong, ya. Nggak terlalu pendiam Ya. apa yang dikatakan orang-orang ya. Berarti dia orangnya welcome, terbuka, Welcome, terbuka, justru paling pemikir keras ya, saya sedikit lihat keras sih ya. dari ininya ya gitu. Sedikit ya, Mm-mm. sedikit pandangan dari Yusuf mengenai Mas Arya Daru ini, uh, pandangan Yusuf. Gimana sih orangnya? Orangnya ya. Ya, Ya, kalau menurut saya sih orangnya yang tadi apa diucapkan itu humble, humble, asli, open open mind kan, artinya mind. di mana kita ingin berdiskusi, Mhm. ingin apa berbagi cerita tuh selalu apa ya, mendengarkan, Mendengarkan, terus menerima apa yang menjadi masukan sering kasih ya. solusi nggak sih Betul, ADP ya? terutama solusi-solusi juga di antaranya. Terutama kan bergerakan saya kan di Kementerfaking ya. Iya, yang Jadi TPPO kan, pelaporan-pelaporan, iya betul, mengenai TPPU ya, pelaporan-pelaporan ya, Kamboja, terutama Kamboja, Myan- ya ada Myanmar, Myanmar, ya ada negara lainnya juga negara sih, ya lain. beberapa. Hanya saja ketika saya selalu membawa laporan ini ke Mhm. Kemenlu, nah Ah, ya, kalau ketemu beliau nih ya, oke. emang agak-agak apa ya, agak sedikit kalau mendekati beliau ya mungkin dibilang pendiam, mungkin agak Ah, sedikit misterius, dalam artian misterius itu begini, mhm. mungkin karena ranahnya beliau di situ Mhm. kali ya, jadi Mhm. penanganan-penanganan ya TPPO. TTPO atau orang-orang Indonesia yang bermasalah di luar negeri lah, seperti Ah, itu kurang lebih. Nah, setiap saya membawa laporan yang mhm. masuk ke Mhm. Kemenlu, beliau selalu mewanti-wanti atau Mewanti-wanti. iya mewanti-wanti, bahasanya tuh apa ya, lebih apa ya, Jangan atau apa sih? ya sejenis ini sih, jadi dia apa ya, memberikan sesuatu, Ah, jadi apa yang dikerjakan Yusuf, saya ya Yusuf, oke. yang dikerjakan Yusuf itu ya sebenarnya ya Bagus. bagus, hanya saja Perlu perlu hati-hati. kehati-hatian, resikonya Nah, pun nggak tanggung-tanggung gitu iya loh. bener dong, ya Bener, kan? iya. Heeh. Nah, saya nyatakan begini, loh kenapa? Kan justru bukannya ini ranahnya Wanti-wanti, iya kemanusiaan kan gitu wanti-wanti ya. ke berarti gini, Mas ADP itu almarhum
mewanti-wanti ke Mas Yusuf betul. bahwa apa yang ditangani sama Yusuf ini Ah, ah. mengenai TPPO di Kamboja, Myanmar Ya. itu berisiko. Berisiko banget ya. Berarti harus hati-hati gitu kan. Iya, harus Dari hati-hati, betul. pesan-pesan dari Mas Mas ADP-nya. ADP-nya, betul. Terus ada apa lagi? Ya bahkan beliau juga mengatakan ya dia juga sebagai diplomatik ya, sebagai perwakilan juga dari Indonesia juga ya nggak semudah itu atau nggak semulus itu. Yang namanya seperti apa yang dia ucapkan ya ancaman-ancaman kecil lah gitu loh, atau peringatan-peringatan itu ya beliau juga sering gitu loh nerima hal-hal seperti itu. Mas ADP-nya juga benar. Betul. Ada statement dari beliau, berarti Ya. ada ancaman juga. Ada seperti itu. Jadi ya penanganan seperti itu tuh nggak mulus sebenarnya gitu. Cuman karena dia udah sebagai tugasnya gitu seperti itu resiko berarti betul, resiko yang harus diambil gitu, betul. Oh berarti bisa dibilang almarhum ini sudah diincar sama oknum. Ya kurang lebih seperti itu. Maaf sebenarnya gini ya, saya ini keceplosan. Sebenarnya hal ini nggak boleh dibuka. Beliau meminta berpesan ini apa namanya istilahnya di keep silent aja, betul, karena apa ya istilahnya kan salah satunya kan saya pribadi kan nanti akan mengganggu ke depannya gitu. Bisa aja apa namanya menghantui mental saya bersama tim misalkan, atau istilahnya niat tadinya baik ya ya seperti apa kan jadinya kan kalau dibuka seperti ini kan agak gimana ya. Tapi seiring waktu karena beliau juga saya tanyakan, tapi dengan kejadian-kejadian ini ancaman, dengan kejadian ini perlu kewaspadaan apa masih terus berlanjut kayak gimana gitu kan saya bertanya. Karena kan kita tentunya yang udah terjun ini kan menangani ini kan udah masuk banyak ini kan untuk kemanusiaan. Betul, udah ini. Tapi beliau ya cukup ya dengan niat tulus, ikhlas gitu, menolong sesama ya gitu. Tapi semua itu dibalik itu emang resikonya besar. Tapi dibalik itu lagi tapi kuasa Tuhan yang akan nanti istilahnya apa ya? Ya untuk menaungi gitu loh, untuk menjaga gitu. Kalau beliau kan begitu sering berkata, yang terpenting tetap pada koridornya, perlu kewaspadaan, kehati-hatian. Yang namanya penanganan seperti ini pasti ada berisiko. Ya kan? Makanya kan almarhum udah wanti-wanti ke Mas Yusufnya harus berhati-hati. Betul, berhati-hati. Karena dia sudah mengalami pengalaman seperti itu. Betul. Ancaman, diincar. Makanya dia bisa bilang ke Mas Yusufnya bahwa hati-hati kan. Betul. Apalagi kan apa ya? Yang namanya punya data, ya pasti yang namanya dong. punya ini kan ya. Data PPPO, data ya apa ya, mafia ya kan. Betul. Dia memegang semua. Iya, jadi hal seperti itu kan ya. Sudah pasti diincar. Iya, pasti berisiko seperti itu. Itu kejadian sebelum jauh hari beliau meninggal. Nah, gini, beliau dibilang bundir, gitu. Percaya nggak sih dibilang bundir? Gini ya, secara ini maaf, saya bukan mendahului atau saya istilahnya menolak keputusan inkrah kepolisian ya. Itu yang sudah inkrah, yang sudah dilayangkan ke umum, masyarakat tahu. Saya sebagai pribadi yang terjun langsung penanganan human trafficking ini ya, kasus-kasus TPPO ini tuh sepertinya kalau saya analisa sih, saya apa ya, nggak 100% percaya sih. Artinya ya janggal sebenarnya. Janggal dong ya, janggal. Masa mau bundir ya kan pakai lakban ya itu dia ya yang rapi lah ya yang di luar logika saya kan begini loh. Sekarang ada seseorang mau menghabisi maaf kata ya nyawanya sendiri, kok bisa gitu loh serapi itu. Artinya satu, kita ya dengan apa istilahnya, jangankan dililit seperti lakban gitu ya, menutup satu pakai apa aja, plastik pasti atau pakai apa aja udah udah berontak gitu loh, udah ini apalagi itu kan berlapisnya kenapa? Pertama ya sudah dililitin lakban, plastik, betul kan, kedua plastik pula, ketiganya selimut. Nah logika dong, masa betul. Iya betul, udah meninggal di selimut gitu ya. Betul, kok bisa gitu loh serapi itu? Gak logis dong kayak gitu. Betul, ya kan? Gak logis sekali. Makanya kan. Terus gini, kan kabarnya kan dia udah persiapan untuk ke Finlandia bersama keluarga. Udah persiapan. Betul. Untuk pindah sama keluarga. Betul. Katanya kan di berita-berita itu semua udah diurus.
dari sekolah anak, Ya dari semua. semua Bahkan diurus. bahkan beliau juga Iya kan kabarnya kan begini ya, dari keterangan dari orang-orang terdekatnya gitu ya, Heeh. atau ini bahwa harta bendanya termasuk salah satu mobil aja sudah Oh iya dijual, udah artinya dijual ya kan. emang Iya, mau berarti kan dia udah prepare, udah persiapan betul, untuk ke sana gitu. Masa orang udah prepare, udah dapat promosi bundir, betul. lu gitu, coba Iya, lu dapat promosi, ya kan, iya, naik jabatan, mm, ya kan, dari staff jadi direktur. betul. Bundir mau bundir gitu. Benar. Iya, makanya gini lah. Nggak Saya nggak sih sempat logika sih. kepikir tadi apa yang di awal sebelum selesai hidup ya tadi ya, Ah, penuh resiko, iya. kehati-hatian kan seperti itu. Kedua, Hmm, apalagi kenaikan pangkat, jabatan, iya. pangkat pindah itu ya artinya masih ada kesinambungan. Ah, Artinya masih ada pihak-pihak yang tidak, maaf kata, tidak nggak senang ya terima, pasti. nggak senang seperti itu. Ya, Karena kan pasti kan ada beberapa oknum yang pasti terganggu betul, gitu. Karena betul. kasus TPPO ini kan pasti kan apa ya? Pasti uang yang berbicara Betul, gitu kan. bicarakan soal itu ya, ya. Ada oknum yang bermain gitu. Benar, Ada oknum yang terganggu benar. mengenai eh, almarhum yang selalu menggagalkan Ya ini semua rencana-rencana ya itu. rencananya ini kan. Istilahnya gitu kan. Makanya ada oknum yang nggak senang. Benar. Gitu. Makanya almarhum mewanti-wanti ke Betul. busuknya. Betul ya. Ya selain itu juga ya orang ya apa ya untuk menghabisi nyawanya sendiri kok di akhir kok maaf kata ya. Hmm, Ya kita makan dulu, ini dulu logis iya, secara ke mall, ya itu loh jalan-jalan. yang nggak masuk akal juga. Kecuali Heeh, secara apa ya layaknya ataupun emang sudah waktunya Tuhan ambil gitu loh. iya. Sehabis makan itu mungkin. Heeh. Tapi ini kan tidak, kejadiannya kan ada sesuatu ya tadi yang tidak apa ya, yang tidak masuk di akal Nggak tadi logis gitu lah loh. gitu Betul. kan. Pergiannya tuh nggak logis banget gitu loh. Iya. Ya, ya saya pribadi ya untuk melihat beliau keseriusan beliau menangani ini apalagi sebagai tugas-tugas beliau ya itu apa Iya. ya nggak jauh berbeda sama kita. Artinya kita Hmm. menangani juga langsung turun ya ke Hmm. istilahnya ke Lapangan, jalanannya, ke langsung akar lapangannya rumputnya. kan, Betul langsung makanannya langsung itu. berhubungan dengan korban kan, Betul. korban TPPO kan. Betul. Itu aja salah satunya begini loh. Heeh, Gini Bung Dego. heeh, Jadi ya kita aja yang kita alami nih heeh. selama perjalanan ini ya. Ada beberapa yang istilahnya ya meranah ke situ atau pencegahan ataupun Mhm, istilahnya melarang artinya ya pencegahan ini bukan mencegah tapi mhm. lebih menggagalkan gitu loh. Iya. Iya, ya salah satunya misalkan ketika apa ya? Ketika kita terhubung dengan korban-korban aja Mhm. itu sudah antisipasi dari korban artinya gini ya mulai dari apa Data-data. perampasan HP mereka kan Iya. gitu loh. Jadi suara-suara mereka, komunikasi mereka itu kan ditahan, dihapus kan artinya ada apa gitu kan gitu. Ada sesuatu kan itu. Nah, salah satunya terus kedua juga sering korban-korban juga mengatakan bahwa untuk sebenarnya apa ya hal-hal seperti ini tuh misalkan mereka kan otomatis kan dibawa tuh kan kayak misalkan ada bawanya kalau kan bisa agent bisa temen Iya. kan bisa keluar terdekat atau orang ini Iya. tapi pada hakikatnya kenyataannya banyak yang korban ini mengatakan gitu ya boleh ini tapi nggak berani mengungkap gitu loh. Berarti kan ada ancaman tertentu, itulah hal yang kecil aja gitu loh. Sebagai kita, apalagi kepada beliau ADP gitu Iya, loh. pasti. Yang skala besar gitu Pasti loh. ada dong ya kan. Betul, Iya. penanganannya seperti itu. Nah, terus gini, untuk masalah kasus TPPO yang sudah Yusuf tangani ini dari Kamboja, Myanmar, Betul. ya kan. Hmm. Mereka sudah banyak yang dipulangkan Betul, dari sana kan. betul. Terus kabarnya ada yang balik lagi katanya. Benar nggak sih? Nah itu dia. Udah dipulangin, Betul. terus kembali lagi. Kembali lagi. Uh-uh. Inilah apa ya kehidupan yang real nyatanya tuh begini ya. Ya termasuk salah satu keterangannya dari pekerja Kemenlu juga sih bahwa data-datanya itu. Iya ada beberapa faktor mereka udah pulang, udah kembali. Mungkin salah satunya ya. Ya karena tuntutan ekonomi di sini kan mungkin ya kurang ini akhirnya dia memutuskan lagi solusinya. memutuskan lagi berangkat lagi ke sana salah satunya gitu ya dengan bujukan-bujukan baru dengan alasan nanti
pekerjaannya ini Gaji nanti dengan gaji yang tinggi. gajinya lebih tinggi lagi, kedua orangnya berbeda kan selalu iming-iming kalau oknum kan artinya lu boleh di misalnya katakanlah perusahaan ini seperti ini tapi perusahaan kedua belum tentu. Berarti Gitu. mereka sadar dong, Jaminan. dengan kesadaran diri Ya. mereka berangkat sadar itu kalau emang seperti itu sadar sebenarnya. Tapi berarti ya, kalau gini Sob, berarti kalau misalkan mereka sadar berangkat ke Kamboja, Myanmar, berarti itu bukan TPP dong begitu, ya secara ini sih ya nggak bisa ditolong dong, nggak bisa sebenarnya Ya, gitu, nggak bisa. Tapi karena kan mereka sadar dengan betul, kesadaran diri mereka berangkat, betul, betul. mau dong aku mau Betul. berangkat ini gitu loh, Betul. dengan mereka sudah tahu resikonya seperti ini, akan disiksa atau apa, sadar mereka. Sadar ya, tahu ya. Itu kan salah satunya ya faktor ya iming-iming gaji lagi kan, Iya, misalkan ingin merubah hidup lagi. Yang faktor yang lebih ini lagi ya, yang kedua yang udah kita tanganin selama ini ya, udah tahu juga ada ini faktanya real nyata, bukan rekayasa atau katanya lagi di pemberitaan-pemberitaan bahwa ada organ-organ jual ginjal ada gitu. Itu kan selama ini kan orang simpang siur itu bener nggak? Tapi kita menangani korbannya ini real nyata ada gitu. Ada. Bahkan ini pelakunya sendiri, bukan pelaku sebenarnya korban ya. Korban sendiri itu kita udah tanganin, udah ada. Ini salah satunya orang Depok. Tuh. Sudah pulang, ginjalnya tidak ada satu. Nah, yang amat disayangkan tadi balik lagi ke Ruby, kenapa berangkat lagi gitu loh. Berangkat lagi, mungkin ya keterangan dari saudaranya atau yang teman-temannya ya sekedar apa istilahnya, bukan sekedar sih, dia itu sebenarnya sih satu depresi karena udah nggak ada kan ginjalnya, terus kedua ya untuk apa lagi kan begitu, akhirnya dia mungkin berangkat lagi ke sana kan, ke Kamboja lagi kan. Nah di sana sampai sekarang tidak ada kabar, entah dia menjual lagi satu ginjalnya lagi ataupun ya emang ya maaf kata karena kehilangan jejak sampai saat ini tidak ada. Itulah yang keprihatinan kita semaksimal mungkin menolong para korban ini, tapi di balik semua itu juga ya itu. Sangat disesalin juga ya kayak gitu ya. Nah, Betul. Untuk pemirsa Daigo bincang-bincang juga mau tahu nih dari korban-korban TPPO di Kamboja ya kan sudah banyak yang dipulangkan ya kan, terus kembali lagi. Ada masalah nggak sih? Ada kendala nggak sih selama membantu mereka? Ini maksudnya kendalanya? Kendalanya misalkan dari maksudnya yang udah berangkat mau pulang ke maksudnya Indo. Gini, kan udah laporan masuk. Betul. Ke BBI. Betul. Ya kan, masuk ke BBI. Gini-gini masalah gini ya kan, terus masukin laporan ke Kemenlu. Betul. Ada kendala nggak sih di sana? Mungkin dicegat kah atau apa? Gak usah bantu deh, maksudnya kayak ada ancaman nggak sih selama ini? Nggak usah bantu kali, ngapain? Betul. Ada nggak sih? Kalau berbicara soal kendala pastinya ada, kan nggak mulus juga kan gitu, ya kan. Salah satunya ya kalau emang dia tapi teridentifikasi artinya bahwa dia udah pulang kan pergi lagi kan. Itu kalau seperti itu ya artinya ya bukan masuk ke ranah TPPO kan jadinya, jadi kan kemandiriannya. Artinya apa ya? Ya untuk kendala-kendalanya ya terkadang ada yang mengatakan ya mau dibantu, tapi kan dia udah secara ini kan sadar, jadi terbantu. Tapi karena balik lagi sih karena kita kemanusiaan sih Bung Dego, jadi gini kita kemanusiaan artinya. Berarti kan nggak ada ancaman dong kayak gitu sejauh ini ya. Sejauh ini dari luar atau dari internal. Enggak, tetap sama aja. Sama aja. Kalau mereka sudah berangkat lagi, udah ke ranahnya luar sana lagi gitu loh. Itu pasti kalau yang namanya ancaman itu selalu ada. Ya maksudnya ke korban. Udah pasti. Maksudnya ke Yusufnya, ke pihak Yusufnya. Ke saya pribadi. Iya. Kalau ancaman secara langsung sih tidak. Kalau yang seperti ini hanya saja dia kayak petugas-petugas Kemenlu hanya memberitahu atau hanya salah satunya kan almarhum ADP kan yang sudah mengingatkan kan. Betul, iya. Ya salah satunya paling itu sebelum almarhum meninggal. Betul. Sudah wanti-wanti. Tapi setelah kesini
ada nggak gitu loh kesini kesini ya? Untuk kesini ya, Iya. untuk kesini sih saat ini sih staff-staff yang lain sih masih apa ya, masih belum ke ranah sana sih. Oke. Artinya Maksudnya artinya dari luar gitu ada nggak ya? untuk dari luar ya. Misalnya Kalau untuk dari luar sih belum ada sih. nggak ada ya. Belum Berarti ada. aman dong ya, Aman. nggak ada ancaman Aman gitu. kalau untuk di Baik telepon atau dikirimin Eh, barang atau aman. apa gitu ya. Aman, Kan aman. biasanya kan kok ancaman-ancaman itu kan bisa dari Benar, telepon, benar, WA, benar. kirim sesuatu ke rumah gitu Benar. kan. Heeh. Iya, cuman Berarti sejauh ini nggak ya? nggak ada. Ancamannya. nggak ada. Cuman ya tadi kalau hanya ancamannya itu akan terjadi pada si korbannya sendiri sama keluarganya korban. Oke. Iya. Berarti ada beberapa korban yang dapat ancaman. Betul. Bukan beberapa sebenarnya, hampir keseluruhan Hampir itu semua. ada ya. Ancamannya seperti apa sih? Ancaman dari Bos yang di Kamboja? tentunya dari bos tentunya iya. Heeh. Terus dari apa yang dia dulu diberangkatkan, misalkan dari lingkungan sekitar, Agensinya. agensi katakanlah ya, Ah. walaupun ya ilegal sebenarnya ya. Iya, itu juga ada ancaman buat keluarga jika bersuara. Ancamannya seperti apa sih Ya, yang Yusuf tahu? Ya, setahu saya ini kan sering dilihatkan via chatnya bahwa langsung ketemu keluarganya. Ancamannya begini, kalau berani membuka, Publik. bener, kalau berani membuka, Membongkar. ya kasus-kasus seperti ini, Taruhannya. maka taruhannya nyawa, keselamatannya di sono akan terancam. Walaupun si korban itu dari Indonesia. Kalau untuk dari Indonesia sih sebenarnya sih Aman. Enggak aman juga. Kalau dia membuka akan nanti diserang nanti yang bawa dia awal tuh. Yang bawa dia awal. Ya, awal dia. Kan ini udah kejadian. Contohnya misalkan ada yang inisial S, ya pulang kan belum lama, tapi dia ingin membuka siapa yang ini, tapi akan mendapat ancaman. Artinya ya berani buka ya. Maaf kata, keselamatan bukan hanya Anda aja, kan nanti keluarga Anda punya keluarga kan gitu. Makanya dari situ juga sangat prihatin sebenarnya gitu. Jadi ketika korban-korban yang pulang ini, satu traumatik, dua enggan berbuka suara. Karena udah ada ini gitu loh. Dari wanti-wanti udah dapat ancaman. Dari pihak bosnya sana, ya, atau yang bawa dia. Betul, itu salah satunya. Dan yang sangat disayangkan ini selama penanganan itu tuh tidak begitu jalan mudah ya, tidak begitu mulus tuh. Kenapa? Ancaman-ancaman ini selalu ada dan banyak ya. Pertama dari dalam bos sendiri juga begitu perlakuan terhadap korbannya ya kan ya. Kedua, ketika mereka secara langsung melapor ataupun menyurat, dalam artian menyurat tuh ya bisa via WhatsApp, bisa via ya apa hotline-nya Kedubes sana kan gitu, KBRI itu. Ini apa ya, langsung keterangan bukan 1-2 loh dari korban itu mengatakan bahwa kami sudah melapor gitu loh. Bahkan dari kita juga melapor ya. Dari pihak KBRI terkadang ada respectnya datang ke perusahaan tersebut. Tapi yang anehnya setelah pertemuan itu, setelah pertemuan dengan perusahaan, dengan orang itu, kenapa gitu loh? Kita datang ke KBRI, tapi terkadang dibalikin lagi ke perusahaan itu. Gitu. Ada korban yang seperti itu? Ada. Udah datang ke KBRI, laporan, ya kan? Ya. Terus dipulangin lagi dari KBRI itu ke perusahaan, ke bandarnya. Iya, ke bandarnya. Itu apa gitu yang terjadi kan? KBRI. Iya, ada apa gitu? Why gitulah. Something itu kan salah satunya. Terus kedua juga salah satunya mereka datang mungkin ya ada perwakilan dari KBRI-nya ya, mungkin secara tidak langsung nanti atau siapa itu. Seakan-akan tidak ada terjadi apa-apa gitu loh dari keterangan korban yang kita sudah jalanin, yang sudah kita tanganin kan. Tidak apa-apanya. Kenapa? Kok melapor ada tindakan dari Kedubes ya, dari KBRI. Akan tetapi setelah mereka pulang, kenapa disiksa gitu loh? Bukan dibebaskan, bukan dikembalikan, tapi disiksa si korban tersebut. Disiksanya oleh? Iya, itu perusahaan itu kan gitu. Perusahaannya? Oh iya, kenapa mengadu kan begitu? Iya. Jadi kan bukannya terlindungi kan, makin tertekan kan gitu. Kenapa melapor gitu ya? Ya, betul. Ancaman itu yang harus ini kan. Tuh kan. Seperti itu.
Berarti ada oknum yang bermain di KBRI. Benar. Jadi seperti Nah, itu. ini pemerintah harus keterangan ini. tindak tegas oknum-oknum KBRI yang bermain. Ya. Berarti bermain dong dengan Iya. bandar, dengan bos-bos Ya seperti itu scam, kalau menurut keterangan bos-bos korban judo. kan, iya Ya. betul. Jadi sebenarnya tuh butuh keseriusan penanganan, butuh tindakan langsung. Nah, Jadi gini loh, kalau kita kan langsung ke lapangan, ke akar rumput tujuan langsung kan, jadi tahu akar permasalahannya di mana, ya. korbannya seperti apa, situasinya bagaimana. Lain halnya seperti ya maaf kata ya, kedubes ataupun orang-orang tertentu artinya cuma by data. Misalkan perusahaan nelpon ke dubes ya atau ke KBRI misalkan aman, tidak jadi masalah, tidak apa-apa, ya kan itu baru katanya, baru pihak telepon, baru ini, tapi terjun nggak dia, merasakan nggak ke korban tersebut, ayo. Tapi kan tidak yang dirasakan kan, nggak sesuai ikhlas sih, artinya ya saya sendiri ya tolonglah pemerintah Indonesia ini bertindak tegas setegas-tegasnya untuk oknum-oknum gitu loh yang bermain gitu, karena ini kita tanganin, ini bener loh Ini apa anak- nyatanya, Ini anak bangsa loh, bener anak Indonesia Iya. loh, ya. itu Sangat disayangkan. sayangkan. Salah satunya sendiri yang kita tanganin ya, saya maaf kata hanya sebagai militan, hanya sebagai istilahnya relawan, tapi kok sejauh ini peran serta sampai-sampai orang-orang di apa ya, katakanlah di Kamboja kemarin ini karena real faktanya ya, gitu loh, sampai mereka menangis loh, kelaparan, kehausan, persisnya di depan kedutaan kita, KBRI-nya kan. betul. Nah itu kan sampai aku keluar duit pribadi kan, bener, untuk kasih mereka makan kan. Bener, dari BBI ini kan ya saya real tahu kan, menyalurkan kan istilahnya nggak seberapa karena mereka sangat membutuhkan ketika mereka kehujanan, ketika mereka kelaparan, kehausan dan tidur di emperan kan. Di depan loh, di depan kedutaan kita sendiri loh, itu dari pihak KBRI itu seperti sama sekali itu nggak ada bantu loh itu ya, itu pakai uang pribadi ya, bukan toh. Benar kan, itu udah Sampai nyatanya kan seperti itu. Iya, dan lebih-lebih laginya gini, makanya kenapa mereka by data, by teoritik, tapi tidak langsung turun ke ini. Saya sendiri yang mengalami bersama rekan ya, bersama ketum saya juga kan gitu, diteleponin nggak siang, nggak malam, nggak tengah malam, bahkan mau menjelang subuh diteleponin. Aku dengan tahu itu. tangis mereka, isak karena tangis mereka nggak dapat tempat tinggal, nggak dapat makan kan. Betul. Udah habis ongkos kan. Betul. Iya aku tahu itu. Iya, bahkan akhirnya, ada yang ngedrop, ada yang sakit. Ya gitu akhirnya Yusuf minta bantuan kan ke aku. Benar. Mereka nggak dapat makan ini. Benar. Akhirnya ya udahlah, aku mungkin nggak banyak ya. Cuma berapa doang ya. Betul. Untuk mereka bisa bertahan hidup di sana. Iya betul. Dan yang perlu diketahui ya. Iya. Selama ini kita yang kita tanganin drillnya lagi dan lagi. Salah satunya inisial D kita pulangkan itu ya, sebelumnya jauh-jauh hari. Ini apa ya, hal seperti ini tidak apa ya, bukan hanya mengkhawatirkan terhadap korbannya saja, tapi PR, tapi bumerang buat keluarga. Kenapa? Karena keluarga itu berpikir keras, kepikiran, gitu loh. Akhirnya kan biar bisa pulang anaknya bagaimanapun caranya gitu loh. Akhirnya terbawa ke pikiran, ke batin. Ini terjadi dan ini alami. Terulang lagi. Dan saya mengalami sendiri itu apa ya, sangat prihatin. Mereka tidak bisa pulang, sakit, orang tuanya sampai meninggal itu loh. Yang saya prihatin. Peran pemerintah di mana sih kayak gitu loh? Ini anak-anak bangsa kita, anak-anak muda kita dibawa ke luar negeri, ya, dipekerjakan seperti ini. Jadi penipu lah, scam lah, judo lah, dan targetnya itu bangsa sendiri. Kemana gitu loh peran pemerintah sampai sejauh ini, gitu loh. Betul. Iya, sangat prihatin. Ya, kenapa saya kupas ini inisial D ini sampai apa ya, sebelum kepulangannya aja meninggal, sampai nggak ketemu, sampai sekarang anaknya pun ya korbannya ini ya sekarang terlantung-lantung. Kenapa?
keluarganya sudah nggak ada, jadi harapannya hilang, habis kan setelah pulang dari sana gitu loh, karena Ah. penanganan yang begitu konfliknya, rumitnya gitu loh penanganannya. Dan lagi-lagi sekarang yang sedang kita jalani ya kasus Iya. ini, ada lagi terjadi sekarang ini, Masuk lagi laporan masuk lagi baru, belum lama saya laporkan, kurang lebih 2 hari yang lalu. ke Kemenlu. Iya, mudah-mudahan hal ini tidak terjadi Aduh. lagi kepada beliau ya. Hmm. Beliau itu maksudnya korban. Iya. Terjadi lagi. Saya berkata, tolonglah bantu. Ini orang tuanya, bapaknya sudah meninggal karena kepikiran anaknya, belum bisa pulang di negara orang kan gitu. Ditambah sekarang orang tuanya, yaitu salah satunya lagi ibunya yang Iya. sisanya kan sakit, sekarang terbaring di rumah sakit. Aduh. Memikirkan anaknya seperti ini. Sangat disesalin sekali. Betul. Ya. Jadi untuk kedepannya nanti ya mungkin ya saya mau undang korban TPPO tersebut ya untuk Ya. diajak ngobrol-ngobrol di Daigo Bincang-Bincang ini ya. Saya mau tahu sih seperti apa sih korban-korban tersebut bisa dibawa ke sana sampai tergiur kayak gimana, aku mau tahu sih nanti. Betul. Nanti mungkin nextnya ya. Iya, betul. Kita Iya. undang korbannya ke sini. Ya, lebih realitinya seperti itu. Ya, nanti saya akan hadirkan, Iya. saya akan datangkan karena saya punya data real ya, tidak kita buat-buat. Korban-korban yang udah Betul. dipulangkan ya. Betul, karena ini masih berjalan kan. Masih ya. Iya, Laporan kita, masuk terus terus ya. bahkan yang memprihatinkan kita ini sampai sekarang tidak hanya dari Kamboja, ya, Myanmar, iya. ternyata sekarang udah mulai masuk lagi Singapura, yang negara Asia Taiwan Tenggara itu kayak juga Irak. Irak udah masuk sekarang. Iya. Terus ya Thailand pastinya juga ya. Iya. Iya, dari Malaysia juga udah masuk. Terus tambah lagi kan belum lama kalau nggak salah Vietnam ya. Vietnam juga sudah banyak. masuk juga ini. PR-nya banyak banget. Banyak sekali ya. Jadi ini sangat memprihatinkan buat Indonesia ya. Bener. Karena banyak sekali anak-anak muda kita yang dibawa ke luar negeri dijadikan sebagai pekerja scam, pekerja judol. Betul. Yang targetnya itu adalah bangsa sendiri, masyarakat kita sendiri ya. Jadi ini sangat disesalkan sekali. Betul. Ya, jadi untuk hari ini saya juga berterima kasih kepada Mas Yusuf yang sudah berkesempatan hadir di sini untuk menjadi narasumber untuk membuka semuanya yang mengenai TPPO ini dari yang masa ADP ini. Saya terima kasih sudah mau ngobrol-ngobrol di sini di Daigo Bincang-Bincang ini. Boleh saya ngasih ini sedikit pesan atau apa? Ya, satunya sih tentunya gini. Jangan. Iya. Ya, salah satunya pesan bisa pesan kesan juga bisa dikatakan seperti itu. Pertama sih gini, apa ya, akar atau asal muasal kasus ini kan kita terutama ya hasil dari ya terutama laporan ke BBI ya, Bintang Bumi Indonesia. Nah terus kita lanjutkan secara hukum gitu loh, secara istilahnya prosedural gitu loh. Bagaimana ini ya kita serahkan ke RPAI. Iya, Relawan Perempuan dan Anak Indonesia. Relawan Perempuan dan Indonesia. Indonesia ya, yang diketuai oleh Bu Jenny Latumahina. Itu Bu Ketumnya ya. Betul, Bu Ketum kita Ketua Umum. Jadi buat perannya juga luar biasa ya berarti. Betul, luar biasa. Jadi buat apa ya, teman-teman atau yang punya saudara atau ini yang masih terjebak di sana di TPPO gitu, di ya. Kamboja, Myanmar atau dimanapun ya. Iya. Ya, artinya sih ya jangan sungkan gitu loh, jangan segan kalau emang susah untuk mengadu kemana ataupun ingin mendapatkan ya istilahnya perlindungan gitu ya. Kalau emang secara ini bingung ataupun tidak berani ke langsung ke dubesnya ataupun bisa langsung ke media sosialnya di Bintang Bumi Indonesia ini ya. Mungkin dari IG-nya, TikTok-nya, atau YouTube-nya juga bisa ya, langsung komen aja di DM atau DM gitu. Nanti saya pribadi sebagai anggota RPAI Peduli Bangsa ini ya. Ini akan mengurus semuanya. Mengurus nanti kita secara hukumnya bagaimana prosesnya. Dengan Bu Ketum ya. Betul, kelanjutannya seperti itu nanti. Akan dibawa ke Kemenlu buat laporan ini ya semuanya. Betul. Ya, pokoknya jangan kendor untuk selalu membantu korban-korban yang di luar negeri yang kena TPPO. Betul, ya. Jangan menyerah, jangan putus asa. Walaupun pastinya kita suarakan apapun gitu, ya kendalanya, ancaman nggak mundur kan?
Enggak, karena ini kan Ya. tulus dari hati kita Tulus nolong dari hati, orang, ya. iyalah. Kalaupun ini istilahnya ya, masa sih yang kuasa Tuhan ya, Iya. istilahnya gitu, kita untuk berbuat kebaikan kan gitu Iya, kan. Jadi pokoknya kita ya ya jangan capek lah ya. ya Heeh. kita tetap semangat. Hanya saja pesan saya Mhm. dari perwakilan RPAI ini untuk teman-teman atau misalkan sahabat di luaran sana ya, Mhm. terutama Indonesia ya, Mhm. tolong jangan tergiur dengan Iming-iming. iming-iming kerjaan gaji besar Nah, gitu loh. tuh denger Iya, itu. itu dihindari tolong karena Tuh ini denger sudah itu ya. buktinya, sudah banyak korbannya. Tolong dipikir 2 kali dulu, Ya. apalagi secara dilakukan dengan ilegal Tuh gitu loh, dengar tanpa jelas gitu untuk loh. pemirsa Daigo Betul. Bincang-Bincang ya, dengar itu ya. Iya, jangan. Kan sudah kelihatan dari awal juga password-nya password turis dibawa ke sana Tuh gitu loh. mana. Itu nanti Nggak ya legal. iya udah nggak ini gitu loh. Jadi Ya. apa ya? Kalau apa Jadi ya? bumerang. Bumerang buat Ya kita sendiri kan. gitu ya. Nah, Jadi dipertimbangkan gitu loh. Jadi ya. untuk berangkat ke sana, terkecuali secara legal sah gitu loh, secara Tuh. pemerintahan diakui. Boh, Nah, mungkin itu kalau itu ada ya. kerjasama lah Betul, ya betul. dari Indonesia, mungkin ada Benar, kerjasamanya dari ke Hong Kong ke atau Hong Kong apa. ya. Nah, itu kan resmi. Ya, juga Ya. pesan kita juga ya, pesan kami ya, juga tidak henti kami juga menyampaikan ke terutama yang mengeluarkan visa Heeh. paspor kan, Oke. yaitu pihak Imigrasi dong. imigrasi kan. Heeh. Ya, juga tolong pihak imigrasi berbijak-bijaklah menggunakan paspor ini, visa ini, mengeluarkan kepada orang-orang yang mau Ya, mempergunakan. harus Ya, benar-benar diseleksi dong. seleksi seperti itu ibaratnya. Ya tahu jangankan istilahnya Jangan cuma sampai karena uang ya doang. maksudnya seperti itu, tapi Di ACC. tolonglah pertimbangkan gitu Ya. loh nasib-nasib anak bangsa ini Nah, gitu loh. terus ada yang pakai jalur VIP ya, itu nanti Ya. aku udah denger itu dari korban. Betul, sudah Yang bisa lewat dari imigrasi itu jalur bisa lolos VIP. pakai jalur VIP. Aku mau Benar. denger itu. Ada banyak ya katanya ya. Banyak. Karena kan kita Itu udah nanti nerima aku- laporan juga kok Oke, dari nanti yang aku udah mau di sana denger itu bekerja di sana dari gitu. korban-korban gimana Iya. mereka bisa Ya. lolos dari imigrasi itu. Imigrasi itu Ya, bandara-bandara ya. Benar. Oke, ya. Mohon ya petugas-petugas imigrasi Oke, juga ya. lebih berbijak lagi gitu loh, lebih ini lagi. Jadi apa ya? Jangan apa ya? Kita tolong atau kita melakukan pencegahan artinya kita pulangkan 1 2 Berangkat. 1000 yang berangkat. Ngapain kayak gitu? Ya. Capek-capekin dong Betul. kitanya. Ya? Iya. Hah. Karena kan istilahnya apa? Jadi PR besar lagi. Iya. Jadi saya harapkan semua yang terkait dari instansi manapun yang berhubungan dengan ya pekerjaan luar negeri yang secara ilegal Iya. ataupun secara jalur-jalur yang migran itu tolong dibantu gitu, sama-sama kita istilahnya ya mencegah, sama-sama Iya. kita istilahnya ya terjun langsung gitu loh. Iya, baiklah. Jadi Ya. ya Oke. seperti itu sih. Ya, Jadi terima kasih ya. Ya. Oke, Mas Yusuf untuk sudah hadir di sini ya. Oke. Ya. Jadi untuk pemirsa Daigo Bincang-Bincang untuk hari ini kita sekian ya. Saya sendiri Daigo mengucapkan terima kasih ya. Thank you sudah nonton. Ya. Terima kasih Mas Yusuf.